Saudara-saudara sekalian, pada modul ini, modul 10 dari bagian terakhir modul-modul yang saya siapkan adalah akan menjelaskan sistem flowchart. Di sana ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menyusun sistem flowchart, yaitu pertama, simbol-simbol dan bagaimana memodelkannya. Yang kedua, bagaimana menyusun matrik narasi terstruktur atau tabel matrik narasi terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah apakah area diagram dapat membantu dalam penyusunan sistem flowchart. Untuk menyusun suatu sistem flowchart, tentu kita harus memperhatikan 2 hal penting, yaitu yang pertama, kalau kita menyusun dengan pendekatan rea, maka kita harus memperhatikan diagram rea itu sendiri. Sebagai contoh, saya akan melihat gambar ini, yaitu ada kegiatan menerima pesanan yang terdiri dari yang terlibat dalam proses ini adalah pelanggan dan staf penjualan, sedangkan resource-nya adalah barang. Nah, pada penyusunan data flow diagram, diagram ini akan menjadi referensi, yaitu pada saat menentukan proses, menentukan data store, dan menentukan data flow. Dan berikut adalah gambar dari proses sales order atau proses pengolahan data sales order. Pada proses itu harus menghasilkan sales order atau SO dengan masukan dari pelanggan, yaitu data pesan barang. Nah, tentu pada proses ini data pesan barang akan direkam datanya dalam transaksi pesanan. Oke. Kemudian di sana ada referensi juga apakah pesanan ini berasal dari pelanggan yang sudah terdaftar, maka di sana harus ada referensi data store pelanggan. Demikian juga apakah barang yang dipesan itu adalah barang-barang yang ada pada persediaan, baik jumlah maupun jenisnya, maka di sana memerlukan data store barang. Sekali lagi, pada area diagram di sana adalah menerima pesanan, dan pada data flow diagram untuk menerima pesanan tentu harus ada proses bisnis yang bisa menghasilkan informasi-informasi yang diperlukan untuk mendukung proses menerima pesanan barang itu. Di antaranya adalah menjawab pertanyaan apakah barangnya tersedia atau tidak, dan juga memberikan kemudian untuk membuat sales order. Dari kedua diagram tersebut, sistem flowchart dibuat dengan perhatikan kolom berikut. Pertama adalah entitas, input, proses, output. Karena sistem ini mendeskripsi bagaimana dan siapa yang mengolah data, maka tentu kolom proses akan menentukan kompleksitas dari pengolahan yang dilakukan. Kemudian pada pengolahan data tentu harus ada inputnya dan juga harus ada output yang dihasilkan. Lalu siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan adalah entitas. Oleh karena itu,
pada contoh ini, dengan perhatikan diagram REA dan diagram rinci dari proses bisnis, proses informasi tadi, maka dari REA terlihat di sana ada entitas 1 pelanggan, staf penjualan, manajer, dan di sana ada entitas yang melakukan pengolahan data, yaitu komputer. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa entitas-entitas ini disusun berdasarkan entitas yang ada pada REA ditambah dengan komputer. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh staf penjualan adalah key in setelah menerima formulir atau form pesanan barang dari pelanggan. Output dari key in tentu adalah file transaksi pesanan. Oke. Nah, dari file inilah lalu komputer akan melakukan beberapa kegiatan atau proses, misalnya cek persediaan, cek batas kredit, print sales order, dengan memperhatikan 3 file yang diperlukan, yaitu file transaksi, file barang, dan file pelanggan. Outputnya adalah sales order. Oke. Jadi di sana ada kegiatan key in yang menghasilkan transaksi file, dan transaksi file akan menjadi masukan untuk melakukan proses pengolahan data membuat sales order. Inilah contoh dari matrik narasi terstruktur yang akan kita gunakan untuk masukan membuat sistem flowchart.